Ini dicatat dasar hukum bersuci ya anak-anak dalam surah Al-Baqarah ayat 222 dan At-Taubah ayat 108. Yang bersumber dari hadis Nabi, yaitu yang diriwayatkan oleh Nasai. La yaqbalu wahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima sholat kalian jika kalian tidak pada bersuci. Jadi sumbernya dua sudah jelas di dalam Al-Quran, sudah ada yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Nasai. Dalam bersuci harus ada alat atau benda untuk mensucikan diri. Salah satunya yaitu air. Ada beberapa jenis air yang menurut tingkatannya ada 3 jenis. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Yang kedua, air suci namun tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajis. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, air suci dan mensucikan. Air ini juga disebut dengan air mutlak. Nah, dalam pembahasan air mutlak ini ada 7 jenis. Yang termasuk 7 jenis diantaranya ya diperhatikan anak-anak, tetap duduk manis sambil membawa buku dan pulpen untuk mencatat. 1. Air hujan. 2. Air laut. 3. Air sungai. 4. Air sumur. 5. Mata air. 6. Air embun. Dan 7. Air salju atau air es. Hukum menggunakan air ini dapat dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang A, mubah, hukumnya mubah itu boleh, garis bawahi dicatat. B, makruh. Yang C, haram. Yang mubah ini yang bagaimana? Yang mubah ini adalah yang sudah saya sampaikan, air suci dan mensucikan. Contoh tadi ada air hujan, air es, air embun, air mata air, yaitu yang biasa dipakai untuk berwudu. Yang B, makruh. Air yang terjemur oleh sinar matahari. Air yang terjemur oleh sinar matahari atau air bisa jadi dipanaskan. Itu bisa dipakai berwudu tapi tidak dapat apa-apa. Itu kalau hukum makruh. Yang C, haram. Jika airnya itu milik orang lain, dipakai tanpa izin orangnya. Contoh, kita mau ke masjid, nah tiba-tiba ada kran di jalan punyanya tetangga, kita langsung bersuci, langsung wudu di situ tanpa izin pemiliknya. Walaupun itu airnya boleh dipakai berwudu, tapi kok tidak izin oleh pemiliknya, maka hukum tersebut jadi haram. Terus yang nomor 2, air suci namun tidak mensucikan. Air ini
disebabkan 3 hal. Yang pertama, bercampur dengan benda suci lain sehingga hilang kesuciannya. Contohnya, air sumur dibuat teh. Nah, dari air sumur terus dibuat teh. Teh dipergunakan untuk bersuci. Itu air itu suci tapi tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Makanya tidak diperbolehkan. Seperti contoh air kopi, wedang kopi, terus air kelapa, air sirup, wedang sirup. Nah, kalian membahasakan. Yang B, air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kulah dan atau bekas pakai untuk menghilangkan najis maupun hadas. Ini kalau sudah tatap muka kita akan praktekkan dan kita akan evaluasi kembali karena ini bersifat daring. Jadi kalian mendengarkan pasti malah ketiduran. Yang C, air yang keluar dari tumbuhan atau tanaman seperti air kelapa yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Yang terakhir, nomor 3 adalah air mutanajis. Jadi sudah dikelompokkan, 1 air suci dan mensucikan, 2 air suci namun tidak mensucikan, yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis itu adalah air yang berubah warna, bau, bahkan sampai rasanya. Itu yang dinamakan air mutanajis, artinya air yang kena najis. Seumpama air itu tidak berubah wujud, akan tetapi air itu kena najis, maka juga dinamakan air mutanajis. Sekian pembelajaran kali ini. Saya sertakan beberapa tugas untuk anak-anak di rumah. Ya, tugas tersebut hanya saya kasih 3 tugas. 1, tuliskan dasar hukum bersuci. Ayat berapa dan artinya apa? Tadi sudah saya sampaikan loh, yang sudah saya suruh menggaris bawahi tadi. Tulis ya. Tuliskan dasar hukum bersuci. Ayat berapa dan kasih arti. Yang nomor 2, tuliskan ayat hadis yang menjelaskan kebolehan untuk menggunakan air hujan, air laut, air sungai, air embun, serta air es. Cukup salah satunya saja. Bisa air hujan, bisa air laut. Ambil salah satunya saja. Yang nomor 3, yang terakhir, tugas dikerjakan. Minggu depan kita akan tagih tugas kalian. Tuliskan 6 contoh air suci namun tidak mensucikan. Tuliskan 6 contoh air suci tapi tidak mensucikan. Air suci yang dapat dipergunakan, yang tidak dapat dipergunakan untuk wudhu. Tuliskan 6. Tuliskan 6 contohnya. Dan berikan contoh 2 yang termasuk air mutanajis.
Itulah tugas dari Bu As, dan materi yang telah saya sampaikan walaupun singkat, meskipun dari jarak jauh, semoga bermanfaat. Mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.